Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan tetap semangat anak-anak. Senang rasanya berjumpa lagi dengan anak-anak meskipun hanya lewat video. Semoga dengan mendengar suara Bu Rizky dapat mengobati rindu anak-anak untuk belajar di sekolah. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Yuk, check this out. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah salah satu pohon yang akan dicangkok. Kemudian pilih salah satu cabang pohon yang sudah agak tua serta batangnya lurus. Selanjutnya, buat sayatan melingkar sepanjang kurang lebih 10 cm. Lalu kupas kulitnya. Hilangkan bagian kambium dengan cara mengerik bagian yang dirasa berlendir. Pastikan benar-benar hilang ya lendirnya. Kenapa pada saat mencangkok kambium harus kita hilangkan? Ya, karena kambium pada cabang atau ranting harus hilang supaya kulit pada batang tidak terbentuk kembali. Jika lapisan kambium tersebut bersih, maka hasil fotosintesis akan terkumpul di tempat kambium yang telah dibersihkan dan pertumbuhan akar dapat terangsang dengan baik. Tutup sayatan tersebut dengan tanah yang subur. Tutup secara merata dari ujung atas sampai ujung bawah. Agak ditekan ya supaya tanahnya memadat dan menutupi seluruh bagian batang yang disayat. Selanjutnya, bungkusan tanah tadi silahkan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik yang sudah dilubangi. Kemudian ikat pada kedua bagian ujungnya. Jangan lupa selalu rawat cangkokan ini dengan baik. Siram cangkokan secara teratur. Setelah kurang lebih 3-4 minggu, amati pertumbuhan akar dari ujung plastik. Jika sudah tumbuh akar, potonglah cangkokan tersebut. Tanam hasil cangkokan pada tanah yang subur dan cukup mendapat cahaya matahari. Yang kedua, okulasi atau menempel. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Menempel umumnya dilakukan untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang unggul. Tanaman yang akan ditempeli sebaiknya tanaman yang kuat. Cara untuk melakukan okulasi atau menempel kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih dua tanaman yang memiliki mata tunas pada bagian batang tanaman itu. Yang ketiga, menyambung atau mengenten atau kopulasi. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman tersebut hingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Saat menyambung kedua batang yang digunakan, perlu kita perhatikan ukurannya supaya kambium pada kedua batang tersebut benar-benar bertemu dengan tepat. Yang keempat, menyetek. Menyetek adalah perkembangbiakan dengan cara memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induk. Tumbuhan yang dapat di-stek antara lain ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Selain stek batang, dikenal pula stek daun atau stek pucuk. Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan stek pucuk antara lain teh dan anak nakal atau kita sering menyebutnya teh-tehan.
Sedangkan tumbuhan yang diperbanyak dengan stek daun antara lain begonia dan sansevieria. Yang terakhir, merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memperbanyak tanaman yang dilakukan dengan memendam bagian cabang atau ranting ke dalam tanah sehingga tumbuh akar. Jika akarnya sudah tumbuh, maka kita bisa memotong tanaman induk dengan tanaman anakan. Tumbuhan yang biasa dikembangkan dengan cara merunduk antara lain alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, stroberi, dan sebagainya. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai membahas perkembangbiakan tanaman dengan cara vegetatif buatan. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan ke Bu Rizky. Kamu bisa WA, bisa video call, bisa telepon. Jangan sungkan ya. Oke, nah selanjutnya untuk pengayaan, silahkan anak-anak membuka teman belajar kamu halaman 12. Silahkan dikerjakan halaman 12 sampai 14. Di situ ada 15 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian. Tetap semangat ya. Jangan lupa selalu bahagia, membantu orang tua dan ibadah tepat waktu. Semoga kita segera bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.